Nah, adik-adik, kita lanjut pembahasan contoh soal nomor 5. Diketahui ada sebuah generator mempunyai jumlah lilitan, itu sama dengan 200, kemudian mempunyai lus penampang panjang kali lebar 10 cm dikali 5 cm. Berarti itu sama dengan 50 cm pangkat 2, atau sama dengan 5 dikali 10 pangkat minus 3 meter pangkat 2. Kemudian sudut yang dibentuk antara arah kecepatan dengan medan magnet adalah 90 derajat atau 3 lurus. Kemudian medan magnetnya 0,5 Tesla, kemudian kecepatan sudutnya 60 radian per sekon. Ditanya, berapakah gegel induksi yang dihasilkan? Maka besar gegel induksi sama dengan bakwan, ya kan? B dikali omega dikali A dikali N. Kita dapatkan nilai G-nya 30 volt. Nah, topik yang ketiga ada namanya trafo atau transformator. Jadi kalau transformator ini digunakan untuk menaikkan atau menurunkan tegangan. Ketika trafonya menaikkan tegangan disebut itu namanya trafo step up. Artinya tegangan yang dari sumber lebih kecil daripada tegangan yang dihasilkan. Nah, gitu. VP lebih kecil daripada VS. Kemudian NP lebih kecil dari NS. Kemudian kalau nanti trafonya untuk menurunkan tegangan disebut itu namanya trafo step down. Artinya tegangan primer atau sumber lebih besar daripada tegangan sekunder atau yang dihasilkan. Kemudian jumlah lilitan primer lebih besar daripada lilitan sekunder. Bentuk trafo secara fisik disimbolkan seperti ini. Nah, inilah sumber tegangan, yaitu sumber tegangan bolak-balik tentunya. Kemudian ini adalah lilitan primer. Lalu diubah tegangannya menjadi tegangan sekunder. Ini adalah jumlah lilitan sekunder. Dihasilkanlah arus sekunder. Jika dihubungkan dengan hambatan, katakanlah lampu. Di mana lampunya mempunyai hambatan sebesar R. Maka kalau dia trafo yang ideal, maka nanti tegangan primer, daya primer masuk abang dekku. Daya primer atau daya input atau daya masukan sama dengan daya yang dihasilkan atau daya keluaran atau daya sekunder. Dirumuskanlah dengan P in sama dengan P output. Nah, gitu. Jika yang dihasilkan nanti ternyata membuang daya, maka boleh kita tuliskan daya primer sama dengan daya sekunder tambah daya yang terbuang. Ingat, besar daya itu sama dengan tegangan dikali arus. Sehingga boleh kita bandingkan tegangannya. VP per VS itu sama dengan IS per IP, sama juga dengan NP per NS. Nah, untuk mencari besarnya efisiensi atau rugi-rugi daya yang dihasilkan trafo yang ideal, itu sama dengan PS per PP dikali 100%. Nah, gitu ya. Dengan catatan dekku, kalau disebut namanya PP, yaitu daya primer, itu sama dengan tegangan primer dikali arus primer. Kalau dia PS, daya sekunder, itu merupakan tegangan sekunder dikali arus sekundernya. Contoh dekku, soal nomor 6. Diketahui arus primer sebuah trafo 2 ampere, tegangan primernya 200 volt, jumlah lilitan primer 4000, jumlah lilitan sekunder 2000. Jika efisiensi daripada trafonya adalah 50%, ditanya berapakah hambatan lampu. Nah, gitu. Maka ingat, untuk mencari besarnya efisiensi tadi, itu sama dengan daya sekunder dibagi dengan daya primer dikali 100%. Maka dari persamaan itu, kita dapatkanlah daya sekundernya 200 watt. Nah, kita masukkan ke persamaan VP per VS sama dengan NP per NS. Maka dari sini kita dapatlah tegangan sekundernya 100 volt. Untuk mencari besarnya hambatan, itu tentu pada bagian sekundernya. Maka daya sekunder itu sama dengan tegangan sekunder pangkat 2 dibagi hambatan. Nah, gitu ya. Kita dapatkan nilai hambatan si R sama dengan 50 ohm. Selanjutnya kita lihat soal nomor 7. Diketahui sebuah trafo tegangan primernya 240 volt, arus primernya 2 mA, arus sekunder 50 mA, kemudian jumlah lilitan sekunder 50. Ditanya berapa tegangan sekunder, berapa jumlah lilitan primer. Kita masukkan aja ke persamaan VP per VS sama dengan IP per IS per IP. Maka dari persamaan ini kita dapatlah nilai VS-nya 9,6 volt.
Lalu untuk mencari jumlah lilitan primer, kita masukkan kebersamaan IS dibagi dengan IP, itu sama dengan NP dibagi dengan NS. Maka didapatlah NP-nya 1250 volt. 1250 lilitan. Kemudian selanjutnya kita lihat contoh soal nomor 8. Diketahui sebuah trafo ideal mempunyai efisiensi 75%. Jika arus primernya 2 ampere, tegangan primernya 200 volt, jumlah lilitan primer 4000, jumlah lilitan sekunder 2000, ditanya berapakah tegangan sekunder, daya sekunder, arus sekunder, kemudian hambatan yang dihubungkan pada rangkaian sekundernya. Maka yang pertama untuk mencari efisiensi dirumuskan dengan daya sekunder dibagi daya primer dikali 100%. Untuk efisiensinya tadi 75%, yaitu 3/4 ya. Kita dapatlah daya sekundernya 300 watt. Kemudian untuk mencari besarnya tegangan sekunder, kita gunakan persamaan Vp dibagi dengan Vs itu sama dengan Np dibagi Ns. Nah, dari persamaan ini kita dapatlah Vs-nya 100 volt. Kemudian untuk mencari arus sekunder, kita gunakan persamaan Np per Ns, itu sama dengan Is per Ip. Lantas, dapatlah Is-nya 4 ampere. Dan yang keempat, untuk mencari besarnya hambatan yang digunakan pada rangkaian sekundernya, itu PS sama dengan Vs pangkat 2 dibagi R. Maka dari situ kita dapatkanlah nilai hambatannya 33,3 ohm. Nah, adik-adik semua, itulah sekilas tentang induksi elektromagnetik bagian kedua. Topik ini akan kita tuntaskan, kita bahas secara lengkap pada pembelajaran kita melalui aplikasi Zoom. Nah, adik-adik jangan lupa ya di like, di share, di subscribe. Sampai di sini pertemuan kita. Terima kasih.